Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, di hari yang mulia ini khusus kepada saya sebagai khotib untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita tidak bosan-bosan agar selalu mendekatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa ini adalah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan ketakwaan, amal ibadah yang kita lakukan akan diberikan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, setiap tanggal 25 November hari kemarin kita baru saja memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan Hari Guru ini tidak lain adalah bertujuan untuk mengenang, menghargai, dan mengapresiasi jasa para guru yang ada di Indonesia. Tema Hari Guru Nasional pada tahun ini, pada tahun 2021 ini adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Kalau kita melihat tema ini, maka kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tugas untuk memulihkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Para jamaah rahimakumullah, tentunya bukan hanya para siswa atau para murid saja yang dituntut untuk diperbaiki, namun semua elemen pendidikan, yaitu guru, murid, dan orang tua murid. Terkait dengan pendidik atau guru, Islam adalah agama yang memposisikan seorang guru di tempat yang sangat mulia. Guru merupakan orang yang berilmu, yang patut dicontoh oleh para murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang guru haruslah senantiasa menjaga perilaku dan etikanya agar dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah,
Guru adalah seorang yang berilmu. Sedang orang yang beriman dan berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jamaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi guru yang teladan merupakan sebuah keharusan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Mengenai keteladanan seorang guru, terdapat sebuah kisah antara Imam Syafi'i dan guru dari anak-anak Khalifah Harun al-Rasyid. Kisah ini tertulis dalam kitab Mi'atu Qisas wa Qisas min Hayati Imam al-Syafi'i karya Syekh Siddiq al-Misnawawi. Suatu hari Imam Syafi'i mengunjungi Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Beliau meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Sampai di sana Imam Syafi'i ditemani pembantu Harun al-Rasyid untuk menemui Abu Abdul Somad, guru yang mengajari anak-anak Khalifah Harun. Si pembantu berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, ini adalah anak-anak Khalifah Harun dan itu adalah guru mereka. Barangkali engkau berkenan memberikan nasihat kepada mereka." Imam Syafi'i pun dengan senang hati memberikan nasihat berharga kepada Abdul Somad. Hal pertama yang diperhatikan dalam mendidik seorang murid adalah memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Sungguh pandangan mereka tertuju kepadamu. Mereka akan mengikuti kamu dalam memandang baik buruknya sesuatu. Maka ajarilah mereka Al-Quran. Jangan kamu paksa mereka sehingga mereka jadi bosan untuk belajar. Jangan juga kamu terlalu sehingga mereka meninggalkan pelajaran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian ajarilah anak-anak mereka syair dan hadis supaya jiwa mereka menjadi baik dan mulia. Dan janganlah kamu bawa mereka dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya sebelum mereka benar-benar menguasai pelajaran tersebut. Sebab banyaknya pembicaraan yang masuk ke pendengaran dapat membuat sesat pemahaman. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari nasihat Imam Syafi'i tadi ada poin-poin penting yang dapat kita jadikan pedoman bagi seorang guru, yaitu hendaknya seorang guru menjadi teladan bagi murid-muridnya. Teladan dalam arti guru turut dalam mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak hanya menyuruh murid-muridnya untuk melakukan kebaikan, tapi guru-guru harus memberikan teladan terlebih dahulu. Misalnya di sekolah ada peraturan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah, maka selayaknya guru-guru di sekolah tersebut ikut dalam pelaksanaannya, sehingga para murid antusias dalam kegiatan sholat duha berjamaah tersebut. Misalnya yang lain adalah dalam menanamkan minat baca kepada anak-anak. Seorang guru juga harus memulai dari dirinya terlebih dahulu, barulah kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk dalam hal kerapian dan kebersihan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Poin selanjutnya adalah
Ajarilah Al-Quran dan hadis kepada murid-murid. Juga ajarkan mereka ilmu-ilmu kebahasaan. Terakhir, ketika mengajarkan materi kepada anak, guru harus menggunakan cara yang efektif sehingga murid tidak bosan. Jangan juga berpindah-pindah dari satu materi ke materi lainnya sebelum murid itu benar-benar memahaminya. Para jamaah rahimakumullah, demikianlah nasihat Imam Syafi'i kepada guru. Guru adalah profesi yang sangat mulia. Mereka bertugas menyebarkan ilmu kepada para muridnya, mengajarkan etika dan norma yang baik, sekaligus menjadi contoh dan panutan. Rasulullah bersabda, keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sungguh Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di sarangnya, juga ikan paus, mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawati fi kulli waqtin wa qina innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzu bika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir